Jumpa lagi dengan Budin. Pagi ini Budin ingin berbagi cerita dan membacakan tentang bangga menjadi diri sendiri. Di Bandung, di Sekolah Dasar Ceria, Maria bersahabat dengan Rina dan Inge. Orang tua Maria berasal dari Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di rumah, ayah dan ibu Maria berbahasa Flores, sehingga Maria belajar sejak kecil dan dapat memahami bahasa Flores meskipun ia tinggal di Bandung. Sedangkan orang tua Rina berasal dari Bandung, sering berbahasa Sunda. Kakek Rina yang tinggal di kampung dekat kota Bandung memiliki pesantren. Ketika Rina kecil, Rina sering bermain di pondok pesantren kakeknya di Cimahi. Maria, Rina, dan Inge sehari-hari di sekolah berbahasa Indonesia. Sekali-sekali Maria dan Inge belajar beberapa kata bahasa Sunda dari Rina. Maria yang berasal dari Flores, orang tuanya berkulit sawo matang, berbadan cukup tinggi dibanding Rina dan Inge, dengan rambut keriting dan hidung yang cukup mancung. Sedangkan Rina berkulit putih mulus, pipinya merona, rambutnya lurus sebahu, dengan hidung yang agak pesek, mirip ibunya yang cantik. Ayah Maria yang berasal dari Flores tersebut bekerja di Bandung sebagai tukang las, dan ia ahli membuat knalpot motor. Ibunya Maria bekerja di rumah, memasak, dan membersihkan rumah. Ibu Maria pintar berbahasa Inggris karena dahulu ketika di Flores, ia pernah bertetangga dengan seorang guru bahasa Inggris yang berkebangsaan Amerika dan sering mengikuti kursus bahasa Inggris gratis yang diselenggarakan di gereja dekat tempat tinggalnya. Sedangkan ayah Rina, seorang guru matematika di SD Ceria di mana Rina bersekolah. Ibunya Rina pun seorang guru bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Santo Yusuf. Rina sering meminta tolong ayahnya ketika pulang sekolah untuk belajar matematika, sehingga Rina termasuk murid yang cukup pintar untuk pelajaran matematika di kelasnya. Inge, sahabat satunya lagi, orang tuanya berasal dari Semarang di Jawa Tengah. Inge memiliki tinggi badan paling kecil dibanding Maria dan Rina. Berkulit putih kekuningan, berambut pendek, tipis dan lurus, dengan mata yang sipit. Ayah dan ibu Inge sangat fasih berbahasa Mandarin karena orang tua Inge keturunan Cina. Inge pun belajar bahasa Mandarin dari ibunya. Orang tua Inge memiliki kios yang menjual alat-alat listrik. Ayah Inge dahulu bekerja sebagai teknisi listrik. Kemudian setelah menikah
bersama ibunya Inge memutuskan untuk berjualan peralatan listrik hingga sekarang. Suatu hari di sekolah, teman mereka yang bernama Ali dan Roni mengganggu mereka bertiga. Mereka mulai memanggil Maria dengan sebutan si hitam keriting. Lalu mulai memanggil-manggil Rina dengan sebutan si hidung pesek. Dan terakhir, Ali dan Roni tertawa terbahak-bahak dan berteriak-teriak dengan memanggil-manggil Inge si mata sipit. Maria, Rina, dan Inge sedih karena mereka diganggu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, dan mereka merasa tubuh mereka tidak sempurna seperti yang lainnya. Mereka bertiga merasa sangat malu dan mulai menangis. Sesampainya di rumah, Maria bercerita dengan wajah murung kepada ibunya bahwa ia ingin meluruskan rambutnya dan ingin agar kulitnya menjadi lebih putih. Ibu Maria kemudian bertanya, "Kenapa Maria murung?" Maria lalu bercerita bahwa di sekolahnya Maria sering diolok-olok atau dibuli oleh teman-temannya. Maria ingin seperti Rina, berkulit putih bersih dan berambut lurus, agar tidak diganggu oleh teman-temannya lagi. Kemudian Ibu Maria dengan tersenyum dan mengatakan bahwa Maria dengan kulit sawo matang dan rambut keriting sama-sama cantiknya seperti Rina yang berambut lurus dan berkulit putih, juga sama-sama menarik seperti Inge yang berkulit kuning dan bermata sipit. Kemudian Ibu Maria berkata, "Manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda dan semuanya baik dengan hati yang bersih dan suci. Tuhan menciptakan manusia selalu ada tujuannya." Kemudian Ibu Maria meneruskan, manusia itu menjadi tidak baik seperti mengolok-olok, berbuat jahat, karena dipengaruhi oleh lingkungannya atau oleh informasi yang salah atau belum lengkap. Hitam, putih, mancung, pesek, rambut keriting atau rambut lurus, semua adalah ciptaan Tuhan. Pasti baik semua. Bahkan Tuhan mungkin menciptakan manusia yang tidak dapat melihat atau buta, atau menciptakan manusia yang tidak dapat mendengar atau tuli, atau terlahir mungkin dengan tangan sebelah atau kaki yang tidak sempurna. Manusia dilahirkan sama. Apanya yang sama? Lalu Ibu Maria meneruskan ceritanya. Berbanggalah menjadi diri sendiri, dan kamu tidak perlu malu
atau bahkan meniru orang lain, atau ingin menjadi orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan-kelebihan selain memiliki kekurangan yang ada. Berbeda itu menjadikan setiap manusia unik. Yang terpenting, setiap manusia dapat memelihara hati yang bersih, baik, dan suci yang sama-sama diberikan Tuhan kepada setiap manusia ketika masih dalam kandungan ibu. Itu yang paling penting, memelihara hati yang bersih, karunia dari Tuhan. Mari kita melihat setiap persamaan dan bukan perbedaan. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Salam sehat dan bahagia selalu dari Budin.